Jumpa lagi dengan saya, Ketut Brana Yoga. Dalam video ini, saya ingin mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat fotosintesis bakteria atau bakteria fotosintetik, dikenal juga dengan sebutan bakteri merah atau lebih kerennya PSB. Adapun fotosintesis bakteria adalah bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis yang memiliki pigmen yang disebut dengan bakteriofil A dan B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, dan ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. PSB merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Adapun proses untuk membuat bakteri fotosintesis adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan bakteri fotosintesis seperti telur, bisa menggunakan telur ayam dan telur itik, micin 2 sendok atau 2 saset, 2 botol air mineral yang ukuran 1,5 liter, dan air kolam. Air kolam seperti ini. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Telur dipecahkan, kemudian dimasukkan ke wadah. 2 butir telur, 2 butir telur, kemudian dikocok sehingga antara putih telur dan kuning telur menjadi satu atau tercampur merata. Kemudian dimasukkan 2 sendok micin, 2 sendok makan micin, 1 saset terdiri dari 2 sendok makan micin, seperti ini. Dicampur, diaduk sehingga merata. Dalam wadah. Kemudian adonan ini dimasukkan ke botol air mineral 1,5 liter. Adonan ini dibagi menjadi 2 karena kita mempunyai 2 wadah atau 2 botol. Dimasukkan ini, dibagi 2. Terus yang satunya, botol yang satunya dimasukkan. Ini dimasukkan seperti ini. Ini sudah tercampur dan terbagi menjadi 2 botol. Kemudian berikutnya, setelah ini dimasukkan adonan telur dan micin ke dalam botol, kita tuangkan air kolam. Ini air kolam. Jangan sampai penuh, biar ada rongga udara di dalamnya.
sampai penuh. Kita tutup rapat. Terus botol yang lain juga dituangkan air kolam. Kemudian dikocok-kocok agar tercampur micin, telur, dan air kolam agar tercampur dalam botol. Dikocok-kocok. Kemudian campuran ini dijemur selama 2 minggu atau 14 hari. Dan sekali-kali tutupnya dibuka karena akan keluar gas. Karena dia di atas rongga yang tidak terisi air ini akan ada gas. Nah, makanya sewaktu-waktu setiap kali mengecek adonan atau fotosintesis ini, botolnya dibuka sehingga gas di dalam botol akan keluar. Adonan yang kita jemur di terik matahari akan tampak perbedaan warna. Yang paling ujung warna putih, itu yang terbaru. Dalam beberapa hari akan berubah, ada yang agak merah, kemudian hijau, kemudian tampak ungu, seperti ini, dan terakhir merah, agak merah gelap. Penjemurannya minimal 8 jam sehari. Pada saat kita menjemur adonan tadi di terik matahari, setiap saat kita mengecek akan terjadi perubahan warna. Misalnya adonan pertama seperti ini, teh yang baru kita buat. Dalam beberapa hari dia akan berubah, kadang-kadang akan menjadi seperti ini, agak merah sedikit, dan biru, hijau, seperti ini, hijau. Kemudian kadang-kadang akan berwarna ungu, seperti ini. Ini merupakan pigmen yang ditangkap dari energi sinar matahari. Jika kita jemur selama 2 minggu atau 14 hari, akan nampak seperti ini, agak merah seperti ini, sehingga ini siap diaplikasikan ke tanaman. Ini siap diaplikasikan ke tanaman. Begitulah akan terjadi perubahan-perubahan setiap saat, meskipun kita membuat campuran dengan waktu yang sama, komposisi yang sama, tetapi kalau kita jemur pada tempat yang sama, belum tentu perubahan warna di awal sama. Bisa berwarna ungu, hijau, atau merah muda, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengaruh daripada energi matahari yang memproses fotosintesis bakteria tersebut. Adapun manfaat PSB untuk tanaman yaitu membantu menambahkan nitrogen ke tanaman. Begitu juga menambahkan gas hidrogen, sulfida
di dalam tanah dari proses dekomposasi bahan organik. Nah, seperti itu. Juga mempercepat pertumbuhan tanaman dan memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Begitu juga manfaat PSB untuk tanaman adalah sebagai sumber mineral, asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan juga meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan rasa tanaman atau kualitas rasa tanaman. Yang terakhir, adapun manfaat daripada PSB terhadap tanaman adalah mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia. Itulah manfaat PSB terhadap tanaman. Adapun cara mengaplikasi terhadap tanaman, fotosintesis bakteria ini adalah bisa disemprotkan pada daun, batang, serta tanah di sekitar tanaman dengan dosis sebagai berikut. Larutan PSB sebanyak 10-15 ml dicampurkan dengan 2 liter air bersih. Nah, sekali lagi, larutan PSB sebanyak 10-15 ml dicampurkan dengan 2 liter air bersih. Nah, sekali lagi disemprotkan ke daun, batang, atau ke tanah di sekitar tanaman. Itu tadi sedikit informasi pengalaman yang saya miliki, saya bagikan kepada Anda. Jangan lupa share dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya khusus mengenai pupuk organik.